Tips pertama buat ibu-ibu, kalau habis beli daging di pasar, jadi dagingnya jangan dicuci pakai air biasa, tapi ibu-ibu langsung panaskan air, biarkan sampai mendidih, kemudian baru kita masukkan daging-daging yang udah kita potong. Bismillah. Nah, jadi fungsi dari perebusan daging ini adalah untuk membunuh bakteri dan juga menghilangkan sisa darahnya. Jadi ini kita ngerebusnya sebentar aja ya teman-teman atau ibu-ibu. Jadi ingat, kalau habis dari pasar beli daging, dagingnya jangan dicuci pakai air biasa, tapi langsung kita rebus dengan air yang sudah mendidih. Rebusnya nggak usah lama, sebentar aja. Nah itu bisa dilihat ya darahnya itu. Nah ini kita rebus sampai tidak ada lagi warna merah seperti ini. Ini masih ada warna merahnya kan. Nah jadi kita rebus sampai semuanya pucat, nggak usah terlalu lama juga. Nah ini bisa dilihat ya, airnya sudah mulai mendidih kecil-kecil, udah cukup kita masak. Dan bisa dilihat dagingnya ini udah pucat banget, nggak ada lagi warna merah-merahnya. Ini menandakan dagingnya sudah bersih dari darah insya Allah. Kemudian langsung aja saya matikan api kompornya. Kemudian daging-daging ini akan kita angkat, kita tiriskan. Nah ini semua dagingnya sudah saya angkat ya teman-teman. Setelah ini dagingnya akan kita tiriskan dulu. Kemudian airnya ini akan kita buang, nggak kita pakai. Oke, kita akan lanjut ke proses pemasakan daging dengan metode 5, 30, 7, dan 23. Nah ini kita akan lanjut ke tahap pengempukan daging ya teman-teman. Jadi untuk penggunaan 1 kilo daging, jadi nanti saya akan memasak rendang dengan takaran 1 kilo daging. Maka untuk proses metode 537 atau metode Umi Yasmin, kita menggunakan air rebusan sebanyak 1 liter segini ya. Nah ini airnya akan saya panaskan dulu sampai mendidih, baru nanti kita akan masukkan daging yang 1 kilonya. Terus teman-teman, kalau mau menggunakan metode Umi Yasmin atau 537 metode ini, teman-teman harus menggunakan panci yang memiliki tutup. Nah seperti ini, nggak harus panci seperti ini, bebas panci apa aja, yang penting memiliki tutup. Dan ukurannya lebih besar atau bisa kita masak untuk 3-5 kilo daging. Jadi ukurannya harus besar agar nanti ketika kita tutup, proses penguapannya itu tidak keluar. Dan pastikan tidak ada celah lubang di sekeliling tutup panci. Ini kayak ada lubangnya. Saya kasih tisu agar nanti uapnya itu benar-benar bergumpul ke dalam dan tidak keluar dari panci ini. Nah, ini sebenarnya metode panci presto, tapi kita menggunakan panci biasa. Nah, metode ini kita sebut dengan 537 atau metode dari Umi Yasmin. Oke teman-teman, ini saya akan biarkan dulu mendidih, kemudian nanti baru kita masukkan daging yang 1 kilonya. Nah, ini airnya udah mendidih ya teman-teman. Langsung aja saya masukkan tadi daging yang sudah kita rebus sebelumnya, yang sudah kita cuci dengan cara merebusnya. Bismillah. Nah setelah ini langsung kita tutup ya teman-teman. Nah ini kita masak selama 5 menit. Dan tidak boleh kita buka sama sekali tutupnya ya. Jadi kita biarin masak ini selama 5 menit. Ini proses yang pertama, itu proses 5. Ini udah hampir 5 menit ya teman-teman, bisa dilihat itu dia mendidih banget. Sekarang udah 5 menit, akan saya matikan api kompornya. Nah itu ya, bisa dilihat ya, mulai berkurang. Jadi pastikan bahwa tutup pancinya ini rapat banget ya teman-teman, agar uapnya tuh nggak keluar. Nah ini akan kita biarkan selama 30 menit, kita diamin, nggak kita hidupkan api kompor, cukup kita biarin aja. Jadi ingat, setelah masak 5 menit tadi kita matikan api kompornya, kemudian kita diamkan selama 30 menit dan nggak boleh dibuka sama sekali tutup pancinya, jadi dibiarin tertutup seperti ini. Jadi ini adalah proses pendiaman ya selama 30 menit dengan kondisi kompor apinya mati, karena tadi sudah 5 menit kita masak. Oke, ini kita tunggu dulu ya sampai 30 menit teman-teman. Ini udah 30 menit saya diamin. Sekarang akan saya hidupkan lagi api kompornya ya teman-teman. Dan ini akan kita rebus kembali selama 7 menit.
Dan sama, nggak boleh dibuka tutupnya sama sekali, dibiarin aja ditutup seperti ini ya teman-teman. Nah, ini sudah 7 menit saya rebus. Sekarang saya akan matikan api kompornya ya teman-teman. Nah, baru kita boleh buka tutupnya. Oh, ada ya. Nah, teman-teman. Nah, ini ya. Ini insya Allah udah empuk dagingnya. Setelah ini kita akan lanjut ke proses perendangan. Nah, untuk airnya ini kita ambil setengah aja atau sepertiga air dari rebusan ini kita ambil, yang bagian kaldu atasnya aja nih, yang kayak gini nih. Ini kan ada kaldunya, kita ambil, sisanya kita buang, baru kita lanjut ke proses pemasakan rendang. Oke? Kita bersihin dulu. Nah, setelah ini kita bersihin dulu bagian samping-samping ini ya, bekas tadi. Selanjutnya airnya ini akan kita ambil setengah, jadi nggak semua air kita pakai teman-teman, tapi kita ambil setengah airnya, kita pisahkan. Cukup segini ya, jadi setengah airnya. Ini kita pisahkan dulu di sini. Kemudian saya akan tambahkan ini bumbu halus. Nah, ini bumbu halus, bumbu rendang. Kalau teman-teman pingin ini nanti ada di deskripsi ya, akan saya tuliskan. Kita masukkan. Nah, kemudian ini untuk takaran 1 kilo daging, maka kita menggunakan santannya sebanyak 500 cc atau setengah liter ya. Ini santan kental ya teman-teman. Jadi kita aduk. Kemudian saya masukkan ini yang udah digeprek, lengkuas, kemudian serai 2 butir juga yang udah digeprek. Kemudian saya masukkan 8 lembar daun jeruk ya teman-teman. Kemudian 3 lembar daun salam, 4 lembar daun salam. Kemudian ini daun kunyit akan kita simpul. Nih. Kemudian bumbu. Kemudian untuk bumbu saya tambahkan 3 bungkus kaldu alami, 1 bungkus raikos, masako sapi. Untuk rasa nanti kalau kurang bumbunya bisa kita tambah lagi ya teman-teman. Kemudian saya tambahkan gula sebanyak 1, 2, 3. Nah, ini
akan saya masak sampai semuanya mengental dan menjadi rendang ya teman-teman. Saya hidupkan api kompornya. Oke. Nah ini ya teman-teman, setelah kurang lebih 20 menit saya masak, udah membentuk rendang teman-teman. Nah sudah membentuk pati santannya. Nah seperti ini. Jadi kita masak rendang kurang lebih hanya, kita hidupkan api kompornya itu hanya sekitar 35 menit, udah bisa jadi rendang seperti ini. Nah ini udah. Oke, ini udah selesai. Api kompornya akan saya matikan, kemudian kita salin dalam wadah. Nah, ini dia teman-teman, hasil dari masakan rendang yang tadi saya masak. Hanya dengan 35 menit udah jadi rendang yang enak seperti ini. Dan ini hasilnya insya Allah empuk ya teman-teman. Karena tadi anak-anak di rumah udah mencicipi, mereka makan. Dan saya tanya, gimana kak bang, dagingnya lembut apa enggak? Mereka bilang lembut nih, dan rasanya enggak juga terlalu pedas. Jadi anak-anak bisa makan. Buat ibu-ibu di rumah jangan lupa cobain metode ini. Jadi metode awal atau metode dasarnya saya menggunakan metode Umi Yasmin 537. Kemudian saya sandingkan dengan cara saya memasak rendang. Selama kurang lebih 23 menit saya memasak rendangnya. Jadilah seperti ini. Buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa cobain metode ini. Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga. Assalamualaikum.